Dia menulis pernyataan ini, Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani. Dalam sejarah, tanggal 10 bulan Syaban tahun 1445 Hijriah. Tepatnya pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2024 Masehi. Judul pernyataan ini, pengumuman berakhirnya 4 musim setelah invasi musim dingin saat ini, agar kalian tunduk pada perintah Allah dan berserah diri sepenuhnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhan Arsy yang agung, syalawat dan salam kepada Muhammad Rasulullah dengan Al-Quran yang agung, risalah Allah kepada dua makhluk, manusia dan jin. Allah meneguhkannya dalam kenyataan yang sebenarnya dan Allah menunjukkan kepada mereka ayat-ayatnya di dunia dan di akhirat. Maka dengan hadits apa setelah itu mereka beriman? Kemudian, wahai masyarakat gurun pasir dan perkotaan serta para pengambil keputusan, biarlah kedua makhluk, manusia dan jin, menjadi saksi pengumuman berakhirnya 4 musim di tahun kalian ini 1445, setelah pertempuran di bumi dengan musim panas Sakar untuk menginvasi musim dingin saat ini, Gamit, seperti yang telah kami informasikan sebelumnya bahawa pertempuran dimulai dari tanggal 21 bulan Desember tahun 2023 Masehi, dan musim panas Sakar dimulai dengan pertempuran setelah pertempuran kecil. Seluruh fluktuasi musim terjadi antara musim panas Sakar dan musim dingin Arktik di musim dingin yang sama. Seperti yang kami informasikan sebelumnya kepada kalian mengenai musim dingin di belahan bumi utara, bahawa seluruh fluktuasi musim akan terjadi selama pertempuran. Seluruh fluktuasi triwulanan terjadi dalam 1 minggu. Maka kalian akan menyaksikan musim panas musim dingin musim panas, sehingga terjadilah guncangan-guncangan dan tanda-tanda keajaiban yang menimpa kalian, sehingga kalian menjadi takut, namun tidak terlintas dalam ingatan kalian. Maka pertempuran itu akan berakhir dengan kemenangan musim panas Sakar, menghilangkan 4 musim di tahun kalian ini 1445, sehingga suhu udara akan naik sebagai berikut, 151 derajat Celsius. Pernyataan terakhir bukanlah lelukon, tanda mendekatnya planet Sakar setelah penaklukan 4 musim. Yang terbaru adalah musim dingin yang melanda belahan bumi utara, dan Allah akan menaikkan suhu hingga 151 derajat Celsius. Allah tidak menganiaya mereka, tapi mereka menganiaya diri mereka sendiri, karena tidak memberikan manfaat bagi mereka yang terkena tanda-tanda fluktuasi musiman secara keseluruhan. Sebaliknya, mereka menginginkan suhu 151 derajat Celsius, maka larilah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, dan memohon ampun. Aku bersumpah demi Allah yang Maha Esa dan Maha Agung, bahawa aku tidak akan menyanyikan puisi untuk kalian atau membesar-besarkan kezaliman dalam bentuk prosa. Sanggupkah kalian menahan panasnya musim panas Sakar yang mencapai 151 derajat Celsius? Dan Allah tidak menganiaya mereka, namun mereka menganiaya diri mereka sendiri, yaitu orang-orang yang berpaling dari seruan yang Maha Pemurah dan khalifahnya di seluruh dunia, Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani. Betapa aku telah menasihati orang-orang Arab dan non-Arab tapi kalian tidak suka orang yang menasihati. Wahai Benyamin, pemimpin perusak terbesar di tanah yang diberkahi Palestina, orang-orang Arab dan Bani Israel adalah keluarga Ibrahim sepupu satu sama lain kerana mereka adalah keturunan Ibrahim bin Azar, dan berperang ribuan tahun. Memalukan. Dan keluarga Ibrahim bin Azar tidak mempunyai solusi lain selain Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani yang ditunggu-tunggu. Aku diperintahkan untuk berlaku adil antara anak-anak Ismail dan anak-anak Ishak, kerana kalian adalah saudara sepupu dan telah berperang selama ribuan tahun. Memalukan. Aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian,
dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara seluruh bangsa Arab dan non-Arab dengan seadil-adilnya, menegaskan firman Allah yang Maha Esa. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم. Cukup banyak kejahatan dalam sejarah di tanah yang diberkahi Palestina, dan cukup banyak kejahatan dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Sudah cukup banyak kejahatan yang dilakukan umat manusia di berbagai belahan dunia. Allah telah memerintahkanku untuk menghapuskan penindasan manusia terhadap sesamanya di darat, di pulau-pulau dan di lautan. Cukuplah kerusakan di bumi, dan Allah tidak mengutus khalifahnya yaitu Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani kecuali sebagai keringanan dan rahmat bagi seluruh dunia. Maka janganlah kalian menolak rahmat Allah. Dan ketahuilah bahawa Allah sangat keras azabnya, wahai Benyamin pemimpin Bani Israel. Padahal Firaun membantai seluruh generasi anak Bani Israel secara tidak adil dan agresif, dan mereka berasal dari kaum Nabi Musa damai dan berkah besertanya. Meskipun demikian, Allah memerintahkan Rasulnya Musa dan Harun, damai dan berkah besertanya, untuk berdakwah kepada Firaun dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Dan Allah Ta'ala berfirman, اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق الله العظيم. Wahai Benyamin, aku berseru kepada Allah untuk bersaksi bahawa aku diperintahkan kepadamu untuk menghentikan perang dan berserah diri kepada hukum Allah dalam ketetapan Al-Quran dan berserah diri sepenuhnya. Demikianlah sampai aku menghakimi antara Bani Ismail dan Bani Ishaq di tanah yang diberkati berdasarkan hukum Allah. Dan siapakah yang lebih baik dari Allah sebagai hakim bagi kaum beriman? Selain itu, jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Kamu dan dunia tidak akan mampu menerima peran Allah, dan Allah akan menghadirkan khalifahnya ke seluruh dunia dengan azab yang pedih. Dan kamu akan mengetahui dengan pasti bahawa Allah itu adalah kebenaran, yang paling utama dalam perintahnya, dan Dia akan menyempurnakan cahayanya bagi seluruh dunia melalui hambanya, meskipun para penjahat tidak menyukai kehadirannya. Ya Allah, aku memanggilmu untuk menjadi saksi bahawa aku melaksanakan perintahmu untuk menyeru manusia dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan aku berkata, wahai Benyamin, kamu dan aku keluarga Ibrahim adalah sepupu, dan perang ribuan tahun itu memalukan. Maksudnya wahai umat Yahudi, bahawa peperangan tersebut bukan terjadi sejak tanggal 7 Oktober, melainkan sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu, dan barangkali janji Allah sudah tersurat dalam kitabnya yang tegas, Al-Quran yang agung, dalam firman Allah Ta'ala. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Ya Allah, aku telah menjalankan perintahmu meski hatiku sakit. Wahai Benyamin, bertakwalah kepada Allah, Tuhan semesta alam, sebelum Allah menimpakan kepadamu azab yang pedih. Wahai hamba-hamba Allah yang sesat yang sedang dimurkai, semuanya dari kalangan non-Arab dan Arab, dari kalangan jin dan manusia, tidaklah kusembunyikan darimu penjelasan seruan Allah kepada seluruh hambanya tanpa terkecuali. Sesungguhnya ayat tersebut merupakan salah satu ayat penentu induk kitab dalam Al-Quran yang agung dalam firman Allah yang Maha Esa. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة
وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق الله العظيم. Pernyataan ini kami akhiri dengan firman Allah yang Maha Esa. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. Dan Allah yang Maha Esa berfirman, ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Dan Allah yang Maha Esa berfirman, خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. Allah akan menaikkan suhu hingga 151 derajat Celsius, dan setiap orang mendapat bagiannya sesuai dengan itu, dan orang yang paling berat di antara kalian yang diseksa akan merasakan apa adanya, 151 derajat Celsius, skim panas dan racun dari asap termal yang nyata. Maka tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu menunggu. Aku menyayangkan firman Allah yang Maha Esa. Dia membingungkan manusia, dan dia tidak mengatakan, dia membingungkan orang-orang kafir. Artinya, orang kafir dan orang Muslim akan menjadi buta kerana pendustaan mereka dari seruan Allah dan khalifahnya. Kecuali siapa yang Allah kehendaki, dialah yang lebih mengetahui siapa yang bersyukur. Benarlah firman Allah Ta'ala. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. صدق الله العظيم. Maka ucapkanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dalam firman Allah yang Maha Esa. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. Dan ucapkanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dengan firman Allah yang Maha Esa. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. Dan agar kalian tidak kembali pada kekafiran dan tidak murtad, dan agar hati kalian tidak menyimpang setelah beriman, kalian harus tahu bahawa Allah ada di antara seseorang dan hatinya, maka ucapkanlah apa yang diperintahkan Allah kepada kalian dalam firman Allah yang Maha Esa. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Ya Allah, aku telah menyampaikan, ya Allah, saksikanlah. Wahai kaum Ansar, para sahabat seruan dan dakwah, ketahuilah dengan ilmu pasti bahawa janji Allah yang menentukan telah ditegaskan dalam muhkam Al-Quran yang agung, dan ketahuilah dengan pasti bahawa Allah hanya ingin memperingatkan dunia tentang gejolak musiman secara keseluruhan, musim dingin, musim panas, dan panas. Di musim dingin, mungkin mereka akan ingat, dan tidak menambahkan kecuali melarikan diri, bahkan,
Mereka menginginkan tanda kenaikan suhu musim panas sakar hingga 151 derajat. Celsius, dan Allah yang Maha Esa berfirman, وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Dan berinfaklah di jalan Allah, niscaya Allah akan menjagamu, dengan meneguhkan firman Tuhan yang Maha Esa. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Ya Allah, jadikanlah kesejukan atas azabmu dan kedamaian bagi orang-orang yang beriman, kaum terzalimi, kaum tertindas, dan orang-orang yang mencari kebenaran di dunia. Ya Allah, Engkaulah yang paling mengetahui apa yang tidak diketahui hamba-hambamu, yaitu kebenaran dari Tuhannya. Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Ya Allah, berkahilah orang-orang yang beriman di bulan Syaban dan jadikan mereka mencapai Ramadan dengan rahmat-Mu. Wahai yang Maha Penyayang dari para penyayang, Ya Allah. Hilangkan segala kesusahan bagi orang-orang non-Arab dan orang-orang Arab. Wahai Engkau yang meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu, Ya Allah, kesabaranku telah habis, dan aku mengadu kepadamu tentang urusanku, dan kepada Allah segala sesuatunya akan dikembalikan. Engkau Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada, dan Allah Ta'ala berfirman, هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Maka pertimbangkanlah, hai kalian yang mempunyai mata, panasnya musim panas di tengah musim dingin. Apa yang akan terjadi adalah lebih besar lagi. Betapa menakjubkannya bahawa anda sedang menunggu musim dingin yang sejuk di musim semi meskipun ada peringatan akan tanda-tanda panas di tengah musim dingin yang sangat dingin. Kalian masih berada di musim dingin bulan Februari, namun tanda-tanda dan peringatan-peringatan azab tidak ada gunanya bagi kaum yang tidak beriman bahawa panasnya iklim dan bencana alam adalah perintah dari Allah, Maha Suci Dia. Allah Ta'ala berfirman, ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم. Salam kepada para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Khalifah Allah untuk seluruh dunia Al-Imam Al-Mahdi, Nasir Muhammad Al-Yamani.